Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 369 Bencana Kediaman Feng. Kekuatan tubuh Feng Jiu telah benar-benar terkuras habis. Begitu dia melihat lelaki tua itu terbakar habis oleh nyala api Phoenix dan pada saat dia merasa bahwa krisis telah teratasi, dia langsung pingsan. Dia akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan jatuh pingsan. Nyonya. Luo Yu tersadar dari kejadian yang mengejutkan itu, dan bahkan tidak sempat memikirkan dari mana datangnya api berbentuk burung Phoenix itu. Melihatnya jatuh, dia berteriak dan bergegas menangkapnya. Nyonya, Nyonya, Nyonya. Ia memanggilnya dengan cemas, melihatnya terbaring lemah dalam pelukannya tak sadarkan diri dan tidak peduli seberapa keras ia memanggilnya, tidak ada jawaban. Ia menjadi sangat khawatir dan bahkan menempelkan jarinya ke hidungnya untuk memeriksa apakah ia masih bernapas. Hanya ketika ia merasakan napasnya yang samar-samar ia melepaskan kekhawatirannya. Pada saat ini, keempat kultivator Golden Core juga pulih dari keterkejutan. Mereka saling memandang dan tidak dapat menahan keterkejutan dari lubuk hati mereka. Ketika mereka melihat bahwa dia pingsan, mereka segera berjalan mendekat. Apa yang sedang kamu lakukan? Luo Yu menatap mereka dengan waspada. Dia mencabut Blue Edge yang telah ditancapkan Nyonya ke tanah dan menyimpannya di tempatnya. Dia kemudian dengan cepat mundur dengan waspada. Jika mereka berempat memiliki niat jahat terhadap mereka berdua, dengan kekuatannya, dia benar-benar takut tidak dapat melindunginya. Kalian tidak perlu gugup, kami tidak punya niat jahat, kata salah satu dari mereka, memberi isyarat bahwa dia tidak perlu gugup. Kami sudah mengenalinya sebagai nyonya kami, jadi jangan khawatir. Mari kita cari tempat untuk menidurkannya terlebih dahulu agar kami bisa memeriksanya. Kata orang lain, sambil matanya menyapu sekeliling dengan jijik pada tanah mati yang memancarkan aura menyeramkan di sekelilingnya. Dua orang lainnya juga mengangguk dan berkata, ya, tempat ini memiliki ki darah yang terlalu berat, mari kita pergi dulu dan berdiskusi nanti. Melihat ini, Luo Yu teringat situasi yang pernah mereka hadapi dengan lelaki tua itu sebelumnya, lalu ia melepaskan kewaspadaannya dan mengangguk. Baiklah. Setelah itu, ia menggendong Feng Jiu yang tidak sadarkan diri dan segera pergi bersama mereka untuk mencari tempat yang tidak berbau kematian dan darah. Mereka akhirnya menemukan tempat yang jauh dan berhenti. Luo Yu dengan lembut membaringkannya di atas rumput, lalu bertanya dengan nada khawatir, tidak ada luka di tubuhnya, mengapa dia tidak sadarkan diri? Mungkinkah itu cedera dalam? Dia bukan Fan Lin dan tidak memiliki pengetahuan tentang pengobatan, jadi dia tidak tahu apakah Fan Lin menderita cedera dalam atau tidak. Coba aku lihat. Salah satu kultivator inti emas berkata sebelum melangkah maju dan memeriksa denyut nadinya. Setelah beberapa saat, dia berkata, dia tidak sadarkan diri karena konsumsi darah dan ki yang berlebihan. Itu seharusnya pukulan terakhir yang menghabiskan terlalu banyak. Tidak ada yang serius, dia seharusnya bangun setelah istirahat yang cukup. Mendengar ucapannya, Luo Yu menganggukkan kepalanya. Dia tidak berbicara lagi dan hanya berdiri diam di sampingnya. Mari kita obati luka kita dulu. Beberapa dari mereka saling memandang dan berkata, sambil berjalan ke area lain di dekatnya untuk mengganti jubah hitam yang compang camping. Mereka kemudian mengeluarkan berbagai botol dan membalut luka mereka. Setelah itu, mereka mengeluarkan kantong air dan mencuci muka mereka dengan sederhana dan kembali ke tempat Feng Jiu berada saat mereka duduk dalam posisi lotus dan mulai bermeditasi. Waktu berlalu dengan tenang di malam hari, dan ketenangan yang terjadi setelah krisis membuat semua orang merasa lebih rileks. Mungkin karena tekanan kuat yang menyelimuti tempat itu berangsur-angsur menghilang, sehingga saat langit menjadi lebih cerah, raungan binatang buas dapat terdengar. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa Feng Jiu tidak bangun saat matahari terbit, melainkan dia telah tidur selama 3 hari 3 malam penuh. Dan ketika dia tidak sadarkan diri, di kota bulan berawan, sebuah bencana tiba-tiba datang menimpa keluarga Feng tanpa peringatan dan mereka tidak siap.